Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita tentang mukhalafat fit tauhid, beberapa bentuk penyimpangan dari tauhid. Tauhid adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini dinamai dengan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah dinamai dengan kalimat tauhid karena makna dari kalimat la ilaha illallah adalah tauhid. Ini bagaimana seorang hamba dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah kenikmatan yang sangat besar jika seorang hamba difahamkan oleh Allah tentang hakikat makna kalimat la ilaha illallah. Seorang ulama, yaitu Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ma'an amallahu ala abdin minal ibad nikmatan a'dama min an arafahum la ilaha illallah. Beliau mengatakan tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih agung dibandingkan dengan nikmat mengenal kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini memang kalimat yang super agung, kalimat yang menentukan keislaman kita, kalimat yang akan menentukan jannah surga nerakanya kita, kalimat yang akan menentukan bobot dari amalan kita. Itu semuanya dijelaskan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti Nabi mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah la ilaha illa huwa dakhalal jannah. Man mata, barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan mengetahui, maksudnya mengetahui adalah dia faham dan mengamalkan kalimat tersebut. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia mengetahui, berilmu tentang la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah, pasti dia akan masuk surga. Sehingga kepastian surga hanya akan didapatkan oleh orang yang mereka memiliki tauhid. Sehingga Nabi juga katakan la yadkhulul jannata
illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mereka beriman, orang yang jiwanya beriman. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Surga tidak akan dimasuki kecuali orang yang beriman. Sehingga orang mereka tidak punya kalimat la ilaha illallah, maka sehebat apapun amalan yang mereka lakukan, maka mereka tidak akan mengantarkan masuk ke surga. Kalau tidak lupa, Bapak sekalian, pernah kita contohkan orang mereka memiliki amalan yang dahsyat, amalan yang besar, amalan sosial, amalan bahkan membela dakwah ini, tapi karena tidak memiliki kalimat la ilaha illallah, maka amal sehebat apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah memberikan contoh riwayat, ada orang namanya Ibnu Jud'an. Ada yang ingat enggak? Ibnu Jud'an. Siapa Ibnu Jud'an itu? Pak Iwan. Siapa Ibnu Jud'an itu? Ada yang ingat enggak? Seorang yang super dermawan. Dermawannya itu super, sangat dermawan. Kalau nyuguh tamu nyah-nyoh super blobok, sampai mangkoknya aja kalau mau ngambil pakai naik tangga, mainnya ondo, karena tingginya tumpukan mangkok. Tapi Ibnu Jud'an kata Nabi tidak akan masuk surga sama sekali. Kenapa? Kuncinya karena tidak punya kalimat tauhid la ilaha illallah, alias musyrik. Demikian juga Abu Thalib. Abu Thalib orang yang sangat besar jasanya dalam membela dakwah keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Tetapi jasa Abu Thalib yang sekian besar menjadi tidak bermanfaat ketika Abu Thalib meninggalnya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian juga Bapak sekalian, bagaimana Nabi berbicara tentang bobotnya kalimat la ilaha illallah itu. Kalau kita bicara tentang amal, itu kita mencari amalan yang paling berbobot, amalan yang memiliki bobot yang paling berat. Kalau kita tidak memiliki kalimat la ilaha illallah, semua amalan kita itu menjadi tidak berbobot. Amalan-amalan yang dilakukan itu seperti debu yang berterbangan, enggak ada bobotnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah akan hadapi semua amalnya para hamba itu, akan Allah datangi. Tetapi amal orang-orang yang mereka tidak punya iman, tidak punya tauhid, Allah jadikan amalnya itu kayak haba'an manthura, debu yang berterbangan. Enggak ada bobotnya lagi. Enggak ada bobotnya lagi. Sehingga Nabiullah Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah pelajaran atau minta diajari sesuatu yang sangat istimewa. Kata Musa, Rabbi allimni syai'an afkuruka bih
wa ad'uk. Ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku pakai untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapan kalimat la ilaha illallah. Kata Musa, Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini ya Rabb. Dianggapnya oleh Musa itu kalimat pasaran, minta yang lebih istimewa. Maka kata Allah, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa ma fihinna wa amirahunna ghairi fi kiwa wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Ya Musa, seandainya langit yang 7 dengan penduduknya wa amirahunna ghairi selain Allah, wal ardina sab'ah dan bumi yang 7 diletakkan di satu daun timbangan. Tentu langit yang 7, bumi yang 7 sangat berat banget dengan semua penduduknya itu. Wala ilaha illallah, sedangkan kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, pasti akan lebih berat, yakni kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini sangat berat. Bicara tentang beratnya amal, maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat berat. Demikian juga Bapak sekalian, di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan beberkan, Allah akan hamparkan lembaran-lembaran catatan amal manusia. 99 lembaran catatan amal manusia akan Allah beberkan kepada pemilik lembaran catatan amal ini. Sampai hamba ini merasa sudah enggak ada keselamatan buat dia. Tapi kata Allah, ini anna laka indana hasanah. Wahai hambaku, kamu masih memiliki satu amalan di sisiku, masih memiliki sebuah kebaikan di sisiku. Dikeluarkan oleh Allah kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kartu tauhid. Maka dikatakan dengan hadis bitokoh. Bitokoh itu kartu, hadis yang bercerita tentang kartu kalimat tauhid la ilaha illallah. Si hamba ini dengan nada keheranan menegaskan kepada Allah, Rabbi mahadil bitaqah mahadis jillat. Ya Rabb, satu kartu ini apa istimewanya dibandingkan dengan 99 catatan amal yang setiap catatan amal itu sepanjang mata memandang. Lalu oleh Allah ditimbang lembaran-lembaran catatan amal yang jumlahnya 99 tadi diletakkan di satu daun timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah, kartu yang ada tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diletakkan di situ daun timbangan. Malat, yaitu lebih berat daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya. Sehingga kalimat ini kalimat yang sakti.
kartu sakti yang sangat ini luar biasa. Kemudian ketika kita bicara tentang penggugur dosa, Bapak sekalian, kita sangat ingin sekali dosa kita digugurkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah menyediakan banyak amalan penggugur dosa. Banyak. Satu di antara amalan penggugur dosa yang paling dahsyat adalah kalimat La ilaha illallah. Allah sebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah katakan, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka biqurabil maghfirah. Wahai hambaku, seandainya engkau datang padaku dengan dosa sepenuh bumi, yang menunjukkan besarnya dosa yang dia lakukan, dan kamu datang kepadaku dengan membawa tauhid yang murni, ini kalimat la ilallah yang murni, tidak menyekutukan Allah sama sekali, niscaya akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda miliki. Sehingga kalimat ini betul-betul sakti, luar biasa. Bapak sekalian, tetapi kalimat ini akan sakti dengan semua keutamaannya itu ketika benar-benar diwujudkan sebagaimana makna dari kalimat tersebut. Tidak setiap orang yang mereka memiliki kalimat ini mendapatkan keutamaan dari kalimat tersebut jika tidak mencerminkan kehidupan orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Apa ada orang yang mereka memiliki kalimat la ilaha illallah tetapi tidak mendapatkan keutamaan apapun dari kalimat itu? Nggih onten, yaitu keberadaan orang-orang munafik. Keberadaan orang-orang munafik. Yang orang munafik itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang munafik itu tampilannya pun bahkan sangat mengagumkan, tetapi ucapan dan penampilan orang munafik itu palsu, penuh dengan kedustaan. Orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak ikhwan? Mengucapkan enggak? Ya jelas, wong dia itu dianggap muslim itu karena dia mengucapkan kalimat tersebut. Bahkan orang munafik kalau dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang munafik ini akan dengan sumpah-sumpah dengan penuh penekanan akan betul meyakinkan bahwa betul-betul dia itu bersyahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah SAW orang-orang munafik, dia dengan sumpah dan penekanannya, innaka nashhadu, kami bersaksi, innaka la Rasulullah, innaka sesungguhnya engkau, la betul-betul, sehingga
penuh dengan penegasan, penuh dengan penekanan, karena orang munafik ini memang butuh begitu. Kenapa? Karena asalnya pendusta. Kalau dia tidak tekankan, tidak dengan sumpah, tidak dengan meyakinkan, itu akan ya ini enggak kayak merasa enggak dipercaya. Maka dia datangkan sumpah-sumpah. Maka ciri orang munafik sekalian banyak bersumpah, karena dia membutuhkan untuk meyakinkan orang. Tetapi sumpahnya sekedar hanya sumpah yakni lisan. Makanya kalau soal perkataan dan perbuatannya itu sangat menakjubkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu lihat penampilan orang munafik, dia akan mengagumkan, penampilannya itu dahsyat, mengagumkan, menakjubkan. Orang akan terkesima, terpukau dengan penampilannya. Kalau mereka berbicara, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau berbicara pasti kamu akan dengarkan perkataannya, karena penuh dengan meyakinkan. Tapi Allah yang maha mengetahui, membongkar apa yang menjadi watak asli mereka itu. Kalau mereka berbicara, berbicaranya itu hanya di lisan saja, sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Hatinya kosong. Hatinya itu kosong. Tetapi lesannya itu Masya Allah, lesannya mantap, aksal, semanis madu, lebih manis daripada madu. Itu lesannya. Tapi bohong, dusta. Itu hanya ucapan lisan yang hatinya enggak ada sama sekali. Demikian pula tampilan yang menakjubkan tadi, tampilan-tampilan tipuan. Mereka pengennya itu dengan omongannya, dengan tampilannya menipu Allah dan menipu kaum mukminin. Yukhati'una Allaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang yang beriman. Mereka ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sesungguhnya mereka tidak menipu kecuali hanya menipu diri mereka sendiri. Ya Allah jelas gak mungkin tertipu. Kaum mukminin hakikatnya juga tidak tertipu. Mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Tahu-tahu kemudian nyemplung ke dalam jahanam. Rumangsane sukses, sukses bisa nipu, sukses. Tahu-tahu kemudian mati nyemplung jahanam. Innal munafikina fit tarqil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Ya ini sesungguhnya mereka menipu diri sendiri, ujung-ujungnya kependem sendiri. Ujung-ujungnya membelesak sendiri. Sehingga yang mereka merasa sukses itu, ya sukses menipu diri sendiri. Terus sekalian, dan kalimat ini, maka kalimat ini betul-betul menjadi kunci surga. Yang kunci surga, yang pintu surga tidak akan bisa dibuka kecuali dengan kunci kalimat la ilaha illallah. Tetapi kunci itu tidak akan berfungsi kecuali dengan gerigi-geriginya. Makanya ketika datang seorang kepada seorang ulama, bukankah
Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Betul. Walakin likulli miftahin lau asnan. Tapi setiap kunci itu harus ada geriginya. Harus ada geriginya. Wa in ji'ta bi miftahin lau asnan futihalak. Kalau Anda datang dengan kunci yang bergerigi, akan dibukakan pintu untuk Anda. Wa illa, kalau Anda datang tanpa kunci yang bergerigi, tidak akan dibukakan pintu untuk Anda. Geriginya ini adalah syurutu la ilallah, syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah. Apa itu syarat diterimanya kalimat la ilallah? Kata para ulama ada tujuh syarat. Yang pertama adalah berilmu. Berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Berilmu. Tahu kalau kalimat ini maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Sehingga kalau mengucapkan kalimat ini, gerakan berikutnya total meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Dirontokkan dari dirinya itu segala macam bentuk kesyirikan. Ini yang sering membuat geger di mana-mana. Dari dakwah tauhid semenjak zaman Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir sampai sekarang sampai kiamat, itu yang membuat orang kemudian sering tidak terima. Karena dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, dia tahu bahwa hanya Allah sesembahan yang hak, yang sebenarnya, dan selain Allah semuanya adalah sesembahan yang batil. Semua selain Allah sesembahan yang batil, itu dia tahu persis. Maka begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kalau orang Quraisy dulu langsung faham. Kalau mengucapkan kalimat ini artinya meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah. Maka habis itu bentrok antara yang meninggalkan syirik dengan orang yang mereka membela kesyirikan, yang mereka berjihad untuk membela kesyirikan. Maka yang budak-budak terus diajar sama tuan-tuannya, hanya suruh kembali kepada agama kakek moyangnya. Ini yang terdahulu. Mereka faham, sehingga harus faham. Yang kedua, yakin. Yakin betul-betul nancep nandes sampai ke hati bahwa hanya Allah sesembahan yang sebenarnya, selain Allah semuanya sembahan yang batil. Itu yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Bapak sekalian, maka mukmin itu yakin dan ragu itu sifatnya munafik. Orang mukmin enggak pernah ragu dengan apa yang datang dari Allah Ta'ala. Yakin. Sehingga bawaannya itu mantap. Melangkahnya itu mantap. Karena yakin. Melangkahnya ke surga itu yakin dengan penuh keyakinan. Nyak. Enggak ada keraguan sama sekali. Enggak minggring-minggring. Sehingga dalam perjalanannya rintangan apapun akan dihadapi karena yakin. Beda dengan orang munafik, ragu. Fi qulubihim raibun. Dalam hatinya ada keraguan. Mereka dalam keraguannya yataraddadun. Mereka itu dalam keraguannya tidak bisa bersikap yang jelas. Beda dengan mukminin. Sikap yang didasari dengan keyakinan membuat dia kemudian betul-betul memiliki sikap yang jelas. Yang ketiga, dia mengucapkan kalimat itu dengan penuh kejujuran. Jujur. Enggak dusta. Jujur itu lawannya dusta. Mukmin jujur. Munafik dusta.
Sehingga mukmin kalau mengucapkan kalimat ini nandes luar dalam sampai ke hatinya seperti itu. Jujur. Jujur berla ilaha illallah. Orang yang jujur berla ilaha illallah, maka dia hanya menyembah Allah dan meninggalkan semua bentuk sesembahan selain Allah, itu jujur. Jujur. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi musyrik, ya namanya enggak jujur. Katanya la ilaha illallah kok musyrik, ya bertentangan, enggak jujur. Kalau jujur, dia betul-betul akan mewujudkan isi kandungan kalimat la ilaha illallah tersebut. Sehingga tidak ada unsur dusta. Orang munafik mengucapkan kalimat ini dengan dusta, hanya untuk mengelabui Nabi dan para sahabat. Sehingga karena kita hanya diperintahkan menilai zahirnya orang, hatinya kita enggak tahu, maka hatinya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Yang dinilai adalah zahirnya. Kemudian yang keempat syaratnya adalah ikhlas. Mengucapkan kalimat ini betul-betul memurnikan kalimat tersebut, sehingga dia tidak campuri dengan kesyirikan bentuk apapun, dia murnikan. Orang yang mengucapkan kalimat ini, yang betul-betul ingin masuk surga dengan kalimat ini, dia akan betul-betul murnikan kalimat itu. Dia akan mewujudkan tauhidnya dengan memurnikan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Sehingga betul-betul sangat perhatian dengan akidah tauhidnya. Yang kelima, mahabbah, ada kecintaan. Dengan kalimat tauhid dan kandungannya sangat mencintai. Bukan malah antipati. Kalimat la ilaha illallah dia bukan tidak antipati. Kalimat tauhid. Ada muslimin yang anti dengan kalimat la ilaha illallah. Wong muslim kok anti dengan kalimat la ilaha illallah. Anti dengan kandungan kalimat la ilaha illallah. Yang yang keenam, yaitu hatinya berlapang dada, menerima total. Hatinya itu berlapang dada, welcome. Sehingga untuk kalimat la ilaha illallah hatinya berlapang dada, untuk Islam hatinya berlapang dada. Ada orang yang mereka itu dengan Islam itu sumpek. Bau Islam itu kayak bau rokok, nyesakkan dodok. Sehingga jangan ada bau-bau agama, jangan ada bau-bau Islam. Mambu aja itu dodonya sesak. Itu bukan watak orang yang mereka jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia betul-betul ingin mendapatkan manfaat kalimat ini, dia harus menerima dengan lapang dada. Yang ketujuh adalah al-inqiyad. Betul-betul dia mewujudkan isi kandungannya, melaksanakan apa menjadi isi kandungan kalimat tersebut. Lah orang yang mereka mewujudkan syaratnya ini, betul-betul kalimat la ilaha illallah akan menjadi kunci yang membukakan dia untuk masuk jannah. Bapak sekalian, kalimat ini la ilaha illallah itu rukunnya dua. La ilaha rukun pertama, illallah rukun yang kedua. La ilaha itu artinya tidak ada sesembahan yang sebenarnya. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya. Illallah rukun yang kedua, kecuali Allah. La ilaha itu namanya peniadaan, penolakan, peniadaan. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya ditiadakan. Ditolak semua jenis sembahan. Illallah kecuali Allah. Hanya Allah yang ditetapkan sebagai sembahan. Sehingga betul-betul dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, dalam hatinya tertanam keyakinan
berlepas diri dari semua bentuk sesembahan selain Allah Ta'ala. Yakin, seyakin-yakinnya, batilnya segala macam bentuk sesembahan selain Allah Ta'ala. Dia tolak. Illallah, dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah jiwa dari kalimat la ilaha illallah, berlepas diri dan menetapkan loyal. Maka enggak cukup hanya menyembah Allah, harus berlepas diri dari kesyirikan. Enggak cukup hanya sekedar yaitu mengakui Allah sesembahan, tapi wajib untuk meyakini batilnya selain Allah adalah sembah yang batil. Enggak cukup hanya meyakini benarnya Islam, tapi wajib meyakini batilnya selain Islam. Begitu tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, sehingga betul-betul menegaskan kebenaran itu apa yang betul-betul ini dari Allah, apa yang diajarkan Allah, dan yang menyelisihinya adalah yakin adalah kebatilan. Makanya sekalian, di antara kesalahan berkaitan dengan kalimat ini adalah kesalahan makna. Ini kesalahan di dalam mentafsirkan kalimat la ilaha illallah. Salah tafsir, ya salah praktek. Salah faham, salah praktek. Itu pasti. Itu pasti. Maka untuk mendapatkan praktek yang benar, ya harus memiliki pemahaman yang benar. Maka yang kedua kata beliau, minal akhta'i, di antara bentuk kesalahan adalah, ini kesalahan atau di antara bentuk kesalahan tauhid, penyimpangan dari tauhid, adalah tafsiru kalimat tauhid la ilaha illallah. Kesalahan di dalam mentafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tadi tafsir yang benar apa tadi? Kalimat la ilaha illallah, makna yang benar apa tadi ikhwan? Apa tadi makna yang benar kalimat la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin ilallah. La ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Kalimat ini memberikan makna kepada kita, hanya Allah satu-satunya sesembahan yang sebenarnya. Semua selain Allah, seandainya ada yang disembah, itu semuanya sesembahan yang batil. Itu kalimat tadi memberikan makna seperti itu. Dan ini satu-satunya makna yang benar. Maka selain ini, pemaknaan yang salah tentang kalimat la ilaha illallah. Sekarang contoh kesalahan dari kalimat la ilaha illallah. Tafsir dari kalimat itu. La khaliqa illallah, seperti beliau sini contohnya di sini. Bi annahu la khaliqa illallah. Di antara tafsir yang salah adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Wala qadira al-ikhtira illa huwa. Tidak ada yang mampu mengadakan, menciptakan kecuali Allah. Ini contoh tafsir yang salah. Di mana letak salahnya itu di mana? Bapak sekalian, kalau kalimat la ilaha illallah ditafsirkan dengan tidak ada sang pencipta kecuali Allah, maka pasti Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu akan menerima ajakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pasti akan menerima. Kenapa?
Karena mereka itu sudah berkeyakinan bahwasanya Allah itu sang pencipta, itu mereka sudah tahu. Dan banyak ayat yang menerangkan tentang hal itu berkaitan dengan keyakinan orang-orang Quraisy. Seperti yang insya Allah pernah kita jelaskan. Contoh ayatnya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Kata Allah, seandainya kamu tanyakan kepada mereka siapa sih yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Artinya orang-orang itu tahu kalau sang pencipta itu Allah Ta'ala. Sekarang seandainya kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah, kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah mau atau tidak? Kira-kira mau? Kenapa mau? Lihat, kenapa mau? Kenapa mereka mau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Gimana, Pak? Ya karena ya sudah nggak ada yang beda lagi antara keyakinannya dengan ajakan mengucapkan kalimat ilallah, itu nggak ada bedanya, sudah ya sama. Diajak untuk berkeyakinan Allah sang pencipta, ya pasti mau. Wong mereka sudah berkeyakinan seperti itu, pasti mau. Itu seandainya makna kalimat la ilaha illallah itu tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Tapi kenyataannya mereka menerima atau menolak? Menolak, keras penolakannya. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, mereka menolak, angkuh, sombong. Dan mereka tahu persis makna kalimat ini seperti yang mereka ungkapkan, atariku alihatina li syairi majnun. Ya Muhammad, kok saya diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kami diperintahkan untuk apa kami harus meninggalkan semua yang kami sembah selain Allah ini? Artinya mereka tahu kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang mengajarkan mereka untuk meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Tahu mereka. Karena mereka tahu seperti itu dan mereka sedang menyembah Tuhan yang besar, sesembahan yang banyak selain Allah, maka mereka menolak, mereka menentang, karena mereka enggak mau meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah tersebut. Bapak sekalian, sehingga mereka faham kalau ilah itu setiap yang mereka sembah, yang mereka menggantungkan dirinya kepadanya, itu namanya ilah, walaupun tidak diyakini bahwa yang mereka sembah itu menciptakan seperti Allah menciptakan, tidak diyakini mengatur alam semesta seperti Allah yang mengatur alam semesta. Tapi dengan mereka menjadikan sesembahan mereka semata-mata perantara untuk mengantarkan kepada Allah, itu namanya ilah. Itu namanya ilah, dan mereka tahu seperti itu, faham. Maka mereka enggak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya, kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti akan kita tinggalkan, yaitu meminta kepada mayit-mayit di kuburan, meminta kepada batu, kepada pohon, kepada jin, ke perdukunan, paranormal, jimat-jimat.
itu akan kita tinggalkan semuanya. Ini yang orang-orang tidak mau. Makanya kalau kalimat la ilaha itu diterangkan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya pokoknya sudah punya pikiran, keyakinan ada Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah, satu-satunya yang mencipta dan mengurus alam semesta. Sudah sampai di situ, sudah dianggap sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, ya semuanya itu oke-oke aja. Oke-oke aja. Kalau sekedar berkeyakinan tentang Allah sang pencipta, makanya nggak ada masalah diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau-mau aja. Kaum muslimin mengucapkan kalimat ini, tapi prakteknya kok mereka itu ke kuburan, minta ke kubur, masih larungan, masih sajen, masih ke dukun. Itu namanya nggak faham tentang kalimat la ilaha illallah, atau keliru tafsir. Nggak faham atau dia keliru tafsir. Tafsirannya itu kalimat ini adalah keyakinan tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Maka kalau sudah berkeyakinan itu berarti sudah cocok dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dia tidak merasa salah ketika datang ke kuburan, minta-minta kepada kubur, ketika sajen-sajen di tempat keramat, ketika ngingu jimat, ketika merdukun, nggak merasa salah. Wong saya masih yakin kok, saya berkeyakinan kok Allah itu yang menciptakan, maka merasa nggak ada masalah dengan semua yang dia lakukan itu. Maka ini adalah kesalahan. Maka ini adalah kesalahan di dalam memahami makna kalimat la ilaha illallah. Maka beliau katakan, hadat tafsir qasirun wa mukhalifun lima jaa fil kitabi wa sunnah yuwaddihu dzalika anna Allah akhbarana bi anna kufara Quraisy muqirruna bi annahu huwal khaliqur raziqul mudabbir. Pentafsiran yang seperti ini tidak ada sang pencipta kecuali Allah sebagai tafsir kalimat la ilaha illallah. Ini adalah tafsir yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Tafsir pemaknaan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Yang Allah menjelaskan, menghabarkan tentang orang-orang Quraisy. Yang orang-orang Quraisy itu mereka mengakui, muqirruna, mengakui, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Sebagaimana ayat-ayat, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Apabila kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Falau kana hadza makna kalimatit tauhid lakanu mu'minin. Seandainya orang-orang kafir Quraisy itu, seandainya yaitu makna kalimat tauhid itu adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah, niscaya orang-orang kafir Quraisy itu mukminin. Kenapa, ikhwan? Kalau seandainya makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah, maka orang kafir Quraisy itu adalah mereka mukmin. Kenapa? Ya karena mereka sudah berkeyakinan tentang tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Tapi mereka itu disestatuskan Allah kafir, musyrik, walaupun mereka sudah meyakini tentang Allah sang pencipta. Sehingga tafsiran kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada sang pencipta kecuali Allah, ini adalah tafsiran yang salah. Tapi kenyataannya mereka ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walamma abau nutqaha, dan ketika mereka enggan menolak, mereka enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walamma ja'aluha syai'an ajaban, dan mereka merasa heran
dengan ajakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka heran dengan mengucapkan kalimat aja'alal aliyata ilahan wahidan inna hadzal syai'un ujab. Apa sesembahan-sembahan kami yang banyak ini harus jadikan satu sembahan? Ini perkara sangat mengherankan buat kami. Faidan, oleh karena itu, yakunu maknaha, makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda haqqan, la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Sehingga seandainya ada yang disembah selain Allah, semua statusnya adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang rusak, sesembahan yang palsu. Makanya Allah mengatakan, dzalika bi annallaha huwal haq. Oleh karena itu, Allah adalah sesembahan yang sebenarnya, wa anna ini ma yani dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kenapa hanya Allah sesembahan yang hak? Ya karena hanya Allah yang memiliki rububiyah, hanya Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Kenapa selain Allah sembahan yang batil? Karena selain Allah tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki kesempurnaan sifat. Yang layak disembah hanya yang punya kesempurnaan, yakni sifat dan memiliki rububiyah, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan la ma'buda bihaqqin ilallah adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Inilah yang diingkari, huwallazi angkarahu kuffaru Quraisy. Ini yang diingkari oleh orang kafir Quraisy, wa wasyai alladzi ja'aluhu ajaban fayakunu huwa ma'naha, dan dia sangat heran dengan kalimat la ilaha illallah, dan itulah yang menjadi makna kalimat la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Sekalian, ini adalah yaitu poin kedua di antara kesalahan atau penyimpangan dari tauhid adalah memaknai kalimat la ilaha illallah dengan kalimat dengan tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Dampaknya kayak tadi sekalian, dampaknya salah tafsir terhadap kalimat la ilaha illallah ini, maka mereka rajin ke kuburan, minta ke kuburan, mereka ngingu jimat, mereka ke dukun, mereka sajen. Itu semuanya tidak dianggap penyimpangan dari kalimat la ilaha illallah, karena berangkat dari tafsir yang salah terhadap kalimat la ilaha illallah tersebut. Sehingga salah tafsir itu akan berdampak kepada praktek-praktek kehidupan yang ada. Tapi ketika dia faham la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang disembah kecuali Allah, ibadah semuanya ditujukan kepada Allah, maka dia tidak akan mendatangi kubur untuk meminta-minta ahlul kubur. Dia tidak akan ngingu jimat, dia tidak akan tatoyur, dia tidak akan pergi ke dukun, dia tidak akan sajen-sajen. Itu digugurkan semuanya, dirontokkan semuanya, karena itu tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau salah tafsir, ya tadi, ya ini kejadiannya seperti itu. Ini dulu Bapak sekalian yang kita sampaikan. Maka beliau ingatkan, tadi kita sampaikan kata Sufyan bin Uyainah, ma'an amallahu bi'abdin nikmatan a'dhama min an arafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi nikmat difahamkannya tentang kalimat la ilaha illallah, yang akan mengantarkan dia untuk memiliki praktek-praktek bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, ada yang tanya atau minta ditanya-tanya? Insyaallah ditanya-tanyanya
pekan-pekan berikutnya aja, sehingga mudah-mudahan bisa difahami apa yang kita sampaikan. Kita cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.